Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Prianta, tinggal di Desa Kuta Pinang, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Sedang Bedagai. Saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya untuk budidaya lobster air tawar. Saya memberi nama usaha budidaya lobster saya ini Tesya. Tesya itu sendiri adalah singkatan dari Tebing Syah Bandar. Teman-teman sekalian, di awal usaha ini banyak saya yang tidak paham, tidak tahu. Ada suatu masa saya merasa gagal karena saya lihat banyak lobster yang mati. Saya kira mati, ternyata lobster tersebut ganti kulit atau molting. Saya sampai ragu apakah saya bisa lanjutkan usaha ini atau tidak, atau sampai di sini saja. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit saya mengerti seluk-beluk budidaya lobster air tawar. Alhamdulillah sekarang lobster saya ada yang berusia 1,5 tahun, itu saya hitung kemarin terakhir jumlahnya 29, dan ada juga yang usia 5,5 bulan, itu jumlahnya ada 66. Kemudian usia yang 3 bulan saya hitung kemarin, usia 3 bulan itu kira-kira 2,5 senti. Kalau dia senti, saya lebih condong ke istilah senti karena kita orang Indonesia biasa pakai senti. Itu usia 3 bulan ada 63 lobster. Pun saya juga punya lobster usia 2 minggu. Itu saya hitung kemarin jumlahnya 150. Kemudian yang terakhir yang usia seminggu baru saja menetas, usia seminggu itu sangat banyak, saya kira sekitar 500 atau 600. Jadi lobster air tawar ini sifatnya kanibal. Dia kalau pada masa-masa dia lapar kemudian kita lupa memberi makan, maka teman-teman yang sedang molting, lobster yang lain yang sedang molting itu ganti kulit pada posisi mereka itu sangat lemah, tubuhnya lunak, kemudian baunya amis, sehingga lobster yang lain dengan mudah memakannya karena lunak dan tertarik karena bau amis. Teman-teman sekalian, sekarang kita bicara tentang pakan lobster air tawar. Pakan yang biasa saya gunakan adalah biji-bijian seperti kacang hijau, kacang kedelai, atau sayur-sayuran seperti wortel atau kentang. Bahkan sesekali saya memberi bekicot atau keong sawah yang telah dipecahkan cangkangnya. Saya pribadi tidak pernah menggunakan pelet karena saya merasa kalau menggunakan pelet airnya akan cepat keruh atau kotor. Sedangkan jumlah pakan yang diberikan sangat sedikit, tergantung banyaknya lobster. Biasanya saya beri sekali sehari. Saya beri pagi, besok pagi baru saya beri lagi. Jika kelihatan sisa akan saya kurangi, jika habis saya tambah sedikit. Sehingga kita dapat mengukur sendiri kebutuhan pakan. Teman-teman sekalian, saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe. Terima kasih juga bagi teman-teman yang telah like. Saya berterima kasih terima kasih banget bagi teman-teman yang telah komen, apalagi komennya itu komen yang baik, yang membangun. Oke, kita lanjutkan kembali. Memelihara lobster air tawar itu ternyata tidak terlalu sulit. Tidak seperti yang kita bayangkan. Saya selama pengalaman saya melihara lobster air tawar, saya jarang sekali ganti air. Kadang pernah saya sampai 3 bulan tidak saya ganti airnya. Memang sudah banyak lumutnya, tapi lobsternya tetap hidup. Lobsternya sehat. Cuma satu yang utama, dia harus ada aerator. Atau kalau tidak ada aerator, dapat ganti dengan pompa akuarium yang di atasnya itu akan mancur airnya terus itu. Ada masa-masa induk lobster itu gendong telur, itu kurang lebih masanya selama 5 minggu.
itu dapat dilihat dari perubahan telurnya. Kita dapat lihat perubahan telur di awal-awal itu, biasanya minggu pertama itu telurnya warna putih agak coklat gitu, putih agak coklat. Kemudian berikutnya minggu kedua itu warnanya berubah menjadi hijau agak buram. Kemudian minggu ketiga coklat muda, kemudian berikutnya berubah coklat agak gelap, kemudian berubah coklatnya gelap dia, kemudian berubah menjadi merah. Pada warna merah tersebut akan kelihatan nanti kaki dan mata anak lobster atau burayanya. Biasanya usia 5 minggu anak-anak lobsternya akan turun gendong. Ini masa yang rawan karena biasanya kalau induknya lapar dia akan memakan anaknya sendiri. Itu makanya ada kewajiban kita untuk membuat tempat pengeraman, bisa dari styrofoam kotak, kemudian bisa juga dari Tupperware yang ukurannya 10 kali 20 saja, tapi ujung-ujung bawahnya dibolongi sehingga nanti ketika anaknya turun gendong, lepas dari gendongan induknya, dia akan keluar dari lubang-lubang tersebut. Itu gunanya. Sehingga nanti kita buat komunitas saling berbagi kita, karena yang biasanya kelemahan pembudidaya itu ketika mulai memasarkan, mereka akan kekurangan stok. Sehingga seharusnya katakanlah untuk supply ke restoran atau hotel bintang 5 biasanya dia rutin 3 hari sekali atau seminggu sekali, kita biasanya nggak bisa stok. Itulah perlu komunitas, sama-sama kita menyediakan permintaan pasar. Harga pasar yang menentukan adalah kita sendiri, lain dengan ikan. Ikan menentukan biasanya pembeli, tapi untuk lobster air tawar menentukan harga itu kita sendiri. Biasanya sekilo itu untuk ukuran sekitar 10 cm itu 16 ekor, 15 atau 16. Itu bisa kita jual dengan harga 150. Tapi kalau sudah dia ukurannya besar, udah kira-kira dia 14 cm atau 15 cm, maka itu sudah dapat dikatakan udah high classnya lah. Itu bisa harganya 300.000 sekilo. Sebelum saya tutup, saya terima kasih. Kemarin ada kunjungan dari akademisi, yaitu ibu dosen sekaligus ketua jurusan agribisnis Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Ibu Dr. Leni Handayani SPMSI, yang telah berkunjung ke lokasi budaya lobster saya dan memberikan masukan-masukan berharga bagi saya. Saya ucapkan terima kasih, dan di akhir kalam saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Semoga kita dapat memajukan atau membumingkan lobster air tawar di Kecamatan Tebing Sabandar dan di Kabupaten Sedang Bedagai. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.